Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ini aku pengen untuk sharing lagi tentang Twin Flames ya, bukan mumpung apa ya, pengen aja sharing mumpung aku ingat suatu apa yang ada di pemikiran aku. Jadi sejak aku buat video yang kamu lihat kemarin ya, aku banyak banget dapat insight baru atau aku ngerasa dapat pembelajaran baru. Dan di sini aku pengen sharing sama kalian. Jadi aku merasakan sesuatu hal yang terjadi banyak banget. Seperti ada yang komen bilang, aku merasakan hubungan ini ajaib kak. Ya of course gitu. Aku nggak bilang hubungan ini nggak ajaib gitu. Aku pun ngerasa di awal hubungan ini ajaib. Banyak hal yang luar biasa aku pahami justru dari perjalanan Twin Flames. Aku nggak menilai atau merendahkan hubungan kalian, no. Aku justru mengingatkan hubungan ini memang spesial, luar biasa gitu ya. Cuman dalam artian aku pengen ngasih lihat yang real sebenarnya. Walaupun spesial, walaupun kamu ngerasakan ini magic atau apapun juga, kamu harus paham semua hal dalam hidup ini magic gitu. Semua hal dalam hidup ini adalah keajaiban Tuhan ya. Nggak ada satupun dari kita yang berencana untuk dilahirkan. Kita semua adalah bagian dari keajaiban dari Tuhan ya. Dan keajaiban itu banyak yang akhirnya kita rasa sebagai sesuatu yang biasa, yang ya udah normalnya kayak gitu, alaminya begitu. Dan saat kita bertemu divine maskulin, yang kita ngerasa itu sudah keajaiban itu yang paling spesialnya, padahal spesialnya keajaiban yang sebelumnya kita nggak lihat gitu. Jadi perjalanan kita dengan Twin Flames, dengan divine maskulin, itu membantu kita ngasih lihat kita sebenarnya udah banyak keajaiban dalam hidup terjadi yang nggak kamu sangka-sangka sebelum bertemu divine maskulin, tapi kamu baru ngehnya saat ketemu dengan dia. Baru ngeh bener-bener sadarnya saat sama-sama dengan dia. Kenapa baru sadarnya? Karena dia membantu kita untuk melihat sisi terdalamnya kita, sisi yang gak pernah kita mau lihat selama ini. Kita manusia kebanyakan menghindari hal yang buruk, hal yang gak baik untuk ngerasa baik, ngerasa positif, karena kita gak mau ngerasa buruk terhadap diri kita sendiri. Sedangkan kalau di dalam cinta dan kasih sayang, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, terhadap Tuhan, terhadap semesta ya, untuk bisa ngerasakan real cinta yang apa adanya itu tadi dalam hidupnya kita ya. Jadi memang perjalanan Twin Flames bukanlah tentang untuk menyatakan satu agama udah paling benar, no. Menyatakan kamu atau sisi kamu aja yang paling benar, no. Untuk menyatakan sisi aku yang paling benar, no. Bukan juga ya, tapi perjalanan yang ngasih lihat kembali ke dasar kita manusia biasa, untuk kita lebih grounding seperti itu ya. Karena kita manusia biasa udah ibaratnya, itulah kenapa yang disebut spiritual, terbangun secara spiritual, karena kita tertidur ya. Saat kita terbangun, kita sadar, wow gitu, banyak hal yang gak kita perhatikan selama ini. Terlalu sibuk dengan diri kita, apa yang di kepala kita, apa yang ada di hidup kita, sampai kita gak sadar apa yang terjadi dalam hidup kita selama ini ya. Dan di sini apa yang aku mau share tadi adalah, aku ngerasakan kalau divine feminine adalah jantungnya ya, perjalanan ini. Sebenarnya dari kata-kata perjalanan itu agak ini pernah aku share dulu ya, agak nggak baik sebenarnya. Kalau aku pakai kata perjalanan Twin Flames, artinya ujung-ujungnya harus ada goals, harus ada tujuan dalam hubungan ini. Sedangkan masuk dalam perjalanan spiritual itu nggak ada tujuan ya, nggak boleh ada tujuan. Selama ada tujuan, it's gonna burn you ya, itu akan bakar kamu, itu akan nyakitin kamu. Okay. Jadi memang perkataan aku tentang perjalanan itu hanya mengasih lihat ya apa yang aku maksud aja gitu ya. Jadi kenapa aku bilang Twin Flames di dalam perjalanan ini adalah jantungnya itu adalah si divine feminine. Karena saat divine feminine terobsesi, divine masculine pergi. Saat divine feminine pokoknya memaksakan keadaan apapun, divine masculine pasti tidak akan melakukan apa-apa, menjauh. Saat
divine feminine pokoknya ingin ini, pengen itu, pengen diperjuangkan, ataupun divine masculine hanya akan melakukan hal yang sama, pergi, dan pergi, selalu punya alasan untuk menjauh. Pokoknya dia akan menyalahkan apapun yang ada di luar dirinya dia. Padahal nyata-nyatanya masalah itu karena keinginan dia sendiri. Maksudnya karena dia yang nggak mampu memilih. Gini loh, masalah itu pasti di luar diri kita. Entah keyakinan, status sosial, agama, atau apapun juga. Memang kebanyakan untuk twin flames itu aku lihat memang beda agama ya. Dan beda ras itu kuat banget aku lihat. Tapi itu nggak akan pernah menjadi masalah sebenarnya kalau divine masculine-nya nggak menjadikan itu masalah. Ya, itu adalah mindset, cara pikir yang kalau dia memang mau berjuang. Tapi saat dia nggak mau berjuang, ya kamu nggak bisa apa-apa divine feminine. Ingat seperti aku bilang tadi, kamu adalah jantungnya hubungan ini. Jadi kalau kamu memaksakan apapun untuk kita bisa kok, mau apapun di luar sana orang lain bisa kok, kamu ya kalau dia ngerasa ya aku nggak bisa, aku nggak mau, aku nggak mampu. Ibaratnya seseorang divine masculine adalah seseorang yang pemikiran dia mau mencoba sesuatu yang baru, tapi tindakan dia nggak akan satu dengan apa yang dia katakan atau pikirkan. Tindakan dia akan terbalik. Kenapa? Energi dia nggak mampu untuk mengambil sesuatu hal, keputusan di luar dari norma yang biasa dia lakukan. Tapi divine feminine akan mampu untuk melakukannya. Tapi justru ini adalah suatu kesalahan yang cukup besar, yang justru malah divine masculine gak suka dan dia gak mau, dan akan leading ke arah kalian akan berpisah, kalian akan justru makin banyak masalah karena kamu ngasih lihat energi mengontrol keadaan divine feminine. Seperti aku bilang, jantungnya, energinya ada di kamu. Kalau kamu mengontrol keadaan, ya dia pergi, dia menjauh, ada masalah, ada problem. Oke, kamu happy, bahagia, dia juga happy, bahagia. Perhatikan aja ya, jantungnya ada di kamu. Jantung tuh ibaratnya kalau kamu ada energi yang fokus dengan keegoisan yang bikin diri kamu nggak sehat, nyakitin diri kamu, dia juga sakit. Dan what's the point, apa gunanya kalau kamu sakit, dia juga sakit, ya gimana kalian bisa bareng, gimana kalian bisa satu rasa, gimana kalian bisa ngerti satu sama lain ya. Ibaratnya ini yang aku suka, salah satu, sekali lagi aku cerita ini bukan berarti aku menyebutkan satu agama sudah pasti yang paling benar. No, kita harus belajar semua aspek dari agama itu punya jalan yang pasti mengarahkan hal yang sama, yaitu hal yang benar, yaitu hal tentang spiritualitas, tentang ketuhanan. Oke, dan namun di salah satu agama keyakinan ini ada hal yang bisa diambil, dipelajari. Itulah yang aku ceritakan. Seperti aku bilang, aku pernah cerita Hindu, Buddha, Islam juga banyak, dan kali ini aku pengen cerita tentang Santa Teresia. Dan Santa Teresia adalah santa orang yang dikuduskan dari agama Katolik. Beliau adalah Santa Teresia dari Kalkuta yang pernah, beliau sudah nggak ada ya, dan meninggal kalau nggak salah waktu tinggal di India. Kalkuta itu di India ya. Salah satu hal yang aku nggak tahu, tapi yang pastinya kata-katanya benar seperti dari beliau, yang beliau katakan adalah kenapa beliau cerita, kenapa kalau orang marah atau berantem tuh kedua orang itu pasti teriak. Satunya teriak lebih keras dan satunya teriak lebih keras. Beliau menceritakan kenapa satunya harus teriak saat marah. Kenapa? Karena saat kita marah, kita emosi, ya, kita nggak akan mendengar diri kita sendiri, ya, dan kita nggak akan mendengar suara hatinya kita. Jadi kita perlu meneriakkan emosi kita. Tapi saat kita cinta, sayang dengan seseorang, diam pun adalah bahasa cinta. Sih, ya, nggak bicara sama dia pun adalah bahasa cinta, bahasa kasih sayang. Jadi kamu bisa ngelihat di sini apa yang bisa dipelajari adalah, in case ya seburuk-buruknya kamu nggak melakukan apapun divine feminine, itu hal yang sebaik-baiknya malah yang terbaik malah bisa kamu lakukan.
mau apapun pilihan dia, mau dia bilang oh kita nggak bisa bareng karena ini karena itu ya oke, it's good for you, oke, keep it for yourself, dan ini yang baik untuk aku dengan diri aku, dengan hidup aku, ya udah gitu. Bukan berarti dengan tidak menghargai perasaannya, tidak menghargai emosinya, tidak menghargai kekuatan, keajaiban atau magical moment yang kamu rasakan, no ya. Tapi kamu belajar untuk menyentuh kenyataan gitu loh. Kenyataan tuh gini loh, saat kamu pegang ini sakit kan, kulit kamu sakit gitu, itulah kenyataan. Kalau sekarang lagi aku lakukan, itu kenyataan ya. Tapi untuk sesuatu yang ada di dalam kepala dan belum menjadi kenyataan ya, nggak akan bisa. Ibaratnya di kepala gini ya, suara hatiku bilang ke aku gitu, aku manggil diri aku sendiri tuh Nana ya, nah coba cubit dirimu sendiri. Itu suara kepala aku, tapi aku tahu itu suara kepala aku kan, dan aku nggak mau melakukannya. Kenapa? Karena aku tahu buat apa gitu, karena aku tahu itu suara kepala aku. Tapi saat suara kepala aku bilang tuh cubit tangan kamu, untuk apa? Aku tanya, aku posisikan diri aku, jiwa aku, intuisi aku bertanya ke suara kepala kamu untuk menunjukkan apa yang terjadi. Nah, ada reaksi dalam diri aku, tangan aku, pemikiran aku, emosi aku, suara hati aku jadi satu, dan yes, aku melakukannya. Ada tindakannya kan, ada persetujuan dari diri aku. Oke. Jadi apapun yang ada di kepala, kalau tidak dilakukan dan dieksekusi seperti ini, mau apa? Kita nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya adalah biarpun I'm sorry, ada cintanya begitu besar, kasih sayangnya begitu besar yang pernah dikatakan divine masculine, tapi kenyataannya yang dia lakukan apa saat ini gitu loh, maksudnya ya. Apakah dia benar-benar depan mata kamu dan bilang yes kita bareng sama-sama whatever happens regardless the circumstances gitu ya, apapun yang terjadi antara kita berdua, apa di luar kita berdua, aku nggak masalah, kita bareng-bareng sama-sama, I love you, you love me, okay. Let's live our life together, our lives together, see, now and forever. Sih, kalau dia sampai kayak gitu, yes, artinya dia depan mata kamu, dia ngasih lihat tindakannya kamu, dia ingin bersama dengan kamu, sih silahkan, I'm happy for you, aku bahagia untuk kamu, dia udah melakukan aksinya, tindakannya gitu loh ya. Tapi kalau masih ada di kepalanya dia, suara hatinya dia, dan suara hatinya suara kepala kamu, tapi dia nggak melakukan itu, ya kita harus belajar menerima kenyataan. Ini yang menyakitkan memang. Aku pernah ada di posisi itu saat aku diblokir dulu ya, aku ditinggalkan, dijauhkan, posisi aku sendirian, kehilangan orang tua aku sendirian, gak ada dia di samping aku. Itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Aku masuk rumah sakit berkali-kali, dia gak ada. Kalau aku melihat ke sana akan ada kebencian dalam diri aku kalau aku pengen ngelihat, tapi aku ngerasa ya buat apa? It's no use gitu. Benci hanya buat aku sakit hati. Ya, aku syukuri apa yang udah terjadi, dan aku harap ini membuang sesuatu yang buruk dari dalam diri aku gitu ya, dan aku happy, bahagia dengan apapun yang terjadi. Jadi kalau memang ada izinnya, ada apapun, kalau memang Tuhan mengizinkan, aku akan membiarkan dia yang bertindak. Kalau memang mau, dia tahu aku di mana, lakukan apa yang memang dia mau lakukan jika ingin bersama dengan aku. Kalau enggak, hanya sekedar misalnya masih kata-kata ya, no gitu, untuk aku berekspektasi lebih atau meminta dia melakukan sesuatu yang lebih, no, aku nggak mau ya. Karena aku tahu nilai diri aku, value diri aku, betapa sakitnya aku sampai di posisi sekarang. Aku menghargai diri aku lebih dari apa yang pernah terjadi dulu sih. Itu yang membuat aku seperti ini, dan ini membuat seperti aku bilang tadi, energi divine feminine menjadi jantungnya hubungan ini. Dan saat kamu tenang, kamu happy, spiritual, dia datang ke hidup kamu, kamu juga tenang, kamu tidak tertrigger. Jadi kamu bisa berpikir dengan jernih, oh kalau dia datang
apakah dia bisa begini lagi, dan apakah benar-benar kita bisa bersama atau enggak. Kamu bisa berpikir dengan jernih karena kamu tahu apa yang di kepala dan apa yang menjadi tindakan kamu, bisakah dijadikan satu, dan tindakannya dia bisakah dijadikan satu untuk seumur hidup kalian bersama. Jadinya kan kamu menjadi seseorang yang sangat real apa adanya. Oke, so that's it. Sebagai seseorang yang menjadi jantungnya perjalanan ini, live your life ya. Hidupilah diri kamu dengan kebahagiaan. Happy for you. Ya. Sampai apa ya? Cinta itu kayak nggak bisa lepas dari hidup kamu karena kamulah bentuk cinta itu sendiri. Dan akhirnya kalau kamu punya jalan menikah dengan dia, I'm happy for you. Ceritakan sama aku dan aku pengen dengar ceritanya gitu. Tempat kita sama-sama berbagi. Okay, that's it ya. Aku ingin berbagi itu. Ya, aku harap ingin membantu. Thank you so much for watching. Dan kalau kamu yang counseling sama aku, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, karena aku bukan seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.